Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashanti Raffi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas P2KK Ibnu Khaldun, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu empati dan perilaku prososial. Empati merupakan bagian penting dari sosial kompetensi, yaitu kemampuan sosial. Empati juga merupakan salah satu dari unsur-unsur kecerdasan sosial. Ia terinci dan berhubungan erat dengan komponen-komponen lainnya seperti empati dasar, penyelarasan ketepatan empatik, dan pengertian sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Jadi, empati adalah kemampuan seorang dalam itu ikut merasakan atau menghayati perasaan dan pengalaman orang lain. Seseorang tersebut tidak hanya dalam sosial orang lain, tetapi memahami apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Secara lebih luas, empati juga dapat diartikan sebagai keterampilan sosial, yaitu kita tidak sekedar ikut merasakan pengalaman orang lain, tetapi juga mampu melakukan respon kepedulian terhadap perasaan dan perilaku orang tersebut. Dengan demikian, penekanan empati tidak menyatakan bahwa kemampuan menyelami perasaan orang lain tersebut itu tidak membuat kita tenggelam dan larut dalam situasi perasaannya, tetapi kita juga mampu memahami perasaan negatif dan positif seolah-olah emosi itu kita alami sendiri. Adapun beberapa faktor baik psikologi maupun sosiologis yang mempengaruhi proses empati, yaitu yang pertama ada sosialisasi, yang kedua ada perkembangan kognitif, yang ketiga ada mood dan feeling, yang keempat ada situasi dan tempat, dan yang kelima ada komunikasi. Teknik-teknik dalam mengasah empati. Kemampuan empati harus dilatih atau diasah sejak dini. Bahkan meskipun usia seorang itu telah beranjak dewasa, harus tetap melatih empati. Adapun beberapa langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rekam semua emosi pribadi. Yang kedua ada perhatikan lingkungan luar atau orang lain gitu. Yang ketiga ada dengarkan curhatan dari orang lain. Itu kan bisa lebih membuat kita lebih memahami rasa empati itu. Dan yang keempat ada bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita sendiri. Jadi kita membayangkan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Dan yang kelima ada kita memberikan bantuan kepada orang itu secepatnya gitu, karena kita dengan gitu kita bisa mendapatkan rasa empati yang lebih tinggi. Adapun beberapa manfaat empati, yaitu yang pertama ada menghilangkan sikap egois, yang kedua ada menghilangkan kesombongan, dan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Kesimpulannya, kita bisa dikatakan memiliki karakteristik kemampuan empati. Kita adapun beberapa syarat, yaitu yang pertama ada melihatkan proses pikir secara utuh. Jadi kita melibatkan semua pikiran kita, risiko pendapat, rasa, bahkan kemungkinan konflik itu harus melibatkan secara utuh gitu. Dan yang kedua ada muncul dalam tindak-tindakan yang dinyatakan oleh Goleman tahun 1997, yaitu yang pertama mampu menerima sudut pandang dari orang lain, yang kedua ada memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan yang ketiga adalah mendengarkan orang lain. Lalu kita akan masuk dalam perilaku prososial. Perilaku prososial dapat dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan penerima bantuan, tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas sebagai pemberi bantuan. William membatasi perilaku prososial secara lebih rinci sebagai perilaku yang memiliki intens untuk mengubah keadaan fisik, psikologis, dan sosial penerima bantuan dari kurang baik menjadi yang lebih baik. Adapun 3 ciri seseorang yang dapat dikatakan menunjukkan perilaku prososial, yaitu yang pertama ada tindakan tersebut berakhir pada dirinya dan tidak menuntut pada pihak pemberi bantuan.
Dan yang kedua, ada tindakan tersebut dilahirkan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang ketiga, ada tindakan tersebut menghasilkan kebaikan bagi dirinya ataupun orang lain. Cara agar kita meningkatkan perilaku prososial yaitu antara lainnya: 1. Menyebarluaskan penayangan model perilaku prososial. Yang kedua, ada memberikan penekanan terhadap norma-norma prososial. Dan yang ketiga, ada memberikan pemahaman tentang subordinate identity. Ya, sekian materi dari saya yang menjelaskan tentang perilaku prososial dan rasa empati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.